Gibran versus rakyat. Kami menyiapkan bahan-bahan, saksi-saksi untuk kemudian ke MK. Setidaknya apakah hipotesis TSM betul-betul bisa kita uji, betul-betul bisa kita buktikan, dan sekarang kerja-kerja intelektual sambil menggali data, fakta, saksi yang ada di lapangan menjadi cerita yang penting. Siapan mulai menyusun naskah akademis, menyiapkan dukungan-dukungan, tanda tangan dari anggota, sampai kemudian nanti bisa masuk ke paripurna dan disahkan menjadi hak angket DPR. Sebuah proses yang cukup panjang, dan saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja, karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju, dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi, dan kami sedang menyiapkan itu semua. Jadi kalau ada orang membangun narasi bahwa hak angket ini hanya bikin ribut, bikin ricu, yaitu buzzer-buzzernya yang joget. Iya kan? Kalau yang lain kan enggak. Kita kan berusaha mencari kebenaran. Pak Prabowo, tenang, saya sudah di sini, ucap Gibran pasca pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Asik sekali sepertinya Gibran melontarkan kalimat itu tanpa tahu malu. Padahal di luar sana ada banyak kalangan sedang mengoreksi putusan janggal Ketua Mahkamah Konstitusi yang merangkap sebagai pamannya. Setelah banyaknya laporan dan bukti konkret, kejanggalan itu terungkap sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan sang paman dalam mengeluarkan putusan. Anwar Usman menerima akibatnya dengan dipecatnya dia dari jabatan Ketua MK. Lalu apa kabar dengan putusan yang keluar dari pelanggaran tadi? Tidak berpengaruh sama sekali, dengan dalih final dan tetap. Itu adalah awal mula drakor digelar Pak Produser sekaligus sutradara politik negeri ini. Siapa lagi kalau bukan masternya negeri ini? Presiden Jokowi sebagai badan eksekutif seharusnya memiliki keleluasaan untuk mencegah hal ini terjadi. Atau setidaknya mencegah pengangkangan hukum oleh lembaga seindependen MK. Tapi dia diam dan merestui anaknya maju menjadi cawapres Prabowo Subianto, yang dulu dianggapnya sebagai orang jahat karena telah menggongkan fitnah Jokowi PKI, Jokowi Chinese, hingga Jokowi Kristen. Terkesan sekali bukan ucapan Gibran yang menenangkan Prabowo tadi, digongkan karena menggunakan kekuasaan ayahnya dalam kontestasi Pilpres nanti? Kalau bukan pakai alat negara, tidak mungkin Gibran bisa setenang itu. Karena majunya dia menjadi cawapres berasal dari penabrakan konstitusi. Alat negara dijalankan untuk menghalangi langkah mereka berkuasa di negeri ini. Salah satunya saingan terkuat mereka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kenapa mereka? Karena keduanya adalah kebalikan dari Prabowo Gibran. Ganjar Mahfud maju tanpa permasalahan, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selanjutnya yang menjadi krusial adalah rekam jejak yang jauh di atas Prabowo Gibran. Mulai dari keberhasilan Ganjar dalam memegang amanah di kursi eksekutif sebagai gubernur 2 periode dan Mahfud di ranah penegakan hukum. Korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN, adalah musuh keduanya dalam menjalankan tanggung jawab. Ganjar dinilai banyak memahami kebutuhan rakyat, sehingga urusan kenegaraan maupun geopolitik menjadi keahliannya. Dari duduk di kursi legislatif dia sudah banyak berbaur dan menampung aspirasi rakyat. Pun saat 10 tahun mengomandoi Jateng, banyak program dijalankan dengan keberhasilan yang nampak di depan mata. Begitu pula dengan Mahfud yang banyak dicari rakyat untuk mencari keadilan. Integritas keduanya tidak diragukan, apalagi Mahfud juga sudah teruji selama menjalani amanah sebagai yang mulia di kursi Ketua MK 2 periode. Sedangkan Prabowo dengan masa lalu pelanggar HAM berat, dipecat dari dunia militer dan banyak polemik yang ditimbulkan selama menjabat di Kemenhan. Itu sudah dapat dirumuskan bahwa dia bukanlah seorang calon pemimpin. Lihat saja 5 tahun terakhir dengan program strategis nasional ketahanan pangan atau food estate yang gagal dan mangkrak, pembuat Komcat tanpa pemberdayaan,
mempermalukan negara dengan proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang tidak berpihak pada korban pelanggaran HAM, semena-mena membeli pesawat bekas dengan utang, hingga menjalin kerjasama dengan pihak luar di saat negara kita lebih dari mampu menyediakan atribut militer. Begitu kok nyuruh rakyat untuk cinta tanah air? Manis di mulut, pahit di kenyataan. Belum lagi dengan Gibran yang baru 2 tahun menjadi wali kota, sudah dapat apa saja dia? Bisa menghadirkan artis Korea hingga mengadakan konser-konser, itu modalnya dari mana? Perlu ditanyakan lagi. Satu-satunya yang diandalkan mereka hanya kekuatan nempel nama Jokowi. Tapi tidak secara umum dan luasnya, karena negara kita demokrasi. Dan demokrasi tertinggi di negara ini bukan presiden yang mengomandai alat negara untuk mencabuti baliho Ganjar Mahfud, mengintervensi dan mendiamkan intimidasi ke pendukung Ganjar. Tapi demokrasi tertinggi negeri ini dipegang oleh rakyat. Mereka melihat apa yang terjadi hari ini. MK yang sudah tidak dapat dipercaya hingga kebrutalan alat negara lain. Mereka bersama Ganjar Mahfud yang terus menggaungkan demokrasi sehat, melawan ketidakadilan dan menegakkan hukum untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka jika kekuatan Gibran hanya menggunakan pergerakan bapaknya, Ganjar Mahfud bergerak bersama rakyat. Ya seperti yang digaungkan Ganjar, mereka tidak punya pasukan khusus ataupun bergerak dengan alat negara karena Ganjar Mahfud berjuangnya bersama rakyat. Hal itu sudah seirama juga dengan rakyat yang menggaungkan suara, Pak Ganjar, tenang, kami di sini. Sampai hari ini dan waktu yang tidak ada batasnya nanti, kami akan menjalankan instruksi Jokowi untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani demi berjuang mencegah orang jahat berkuasa di negeri ini.